Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Setiap hari Senin kita akan ngobrol seri inspirasi bisnis. Kali ini kita akan ketemu dengan seorang ibu muda, businesswoman, muslimah trainer, Kak Lingga Lila Apriani. Kita akan ngobrol bagaimana Kak Lingga ini berani meninggalkan kemapanan untuk mulai bisnis dan mengembangkan bisnis dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang bersama Anda dan manfaatnya bisa lebih besar. Assalamualaikum, Kak Lingga Lila Apriani. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya beda banget ya, Pak. Dulu ketemu pas masih single, sekarang Bapak udah nyobain, udah ngomong Ibu. Jadi merasa kayak lama. Rasanya dulu pas awal coaching pun ya masih single banget ya kan, baru lulus kuliah nggak tahu apa-apa. Ya Allah, udah berasa tua jadinya. Lagi bisnis apa sekarang, Kak Lingga? Iya, alhamdulillah sekarang masih bisnis Hamasa Rice Ball dan ada Hamasa Rice Ball. Itu bisnis apa itu? Hamasa Rice Ball itu. Jadi bisnis kuliner. Kuliner ya. Ya. Oh, oke. Rice Jadi ball Hamasa itu ini namanya dalam bahasa Arab semangat. Jadi awal mulanya tuh gimana caranya para customer itu bisa menikmati makanan dengan penuh semangat gitu kan. Jadi kan kita awal membangun usaha tuh prosesnya lumayan panjang ya Pak ya. Oh, perlu gitu. diceritain nggak nih Pak Akbar? Ini Hamasa ini berarti usaha pertama ini? Ya, sebenarnya jualan itu udah dari pas kuliah, SMA juga pernah. Namun benar-benar menggeluti usaha bisnis itu memang di Hamasa, nama Hamasa Rice Ball ini karena udah mendapat legalitasnya gitu. Oke. Dulu sebelum bisnis memang kerja? Ya, kerja. Jadi habis kuliah kerja di Bank BUMN. Sebuah bank, oke. Berapa lama kerja di bank? Ya, Bang. Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Iya. Kok memutuskan untuk resign terus mulai bisnis itu gimana ceritanya itu? Awalnya juga pasti nggak kepikiran lah Pak ya, karena nggak kepikiran? Aku kuliah nggak kepikiran karena kuliah aku jurusannya bank, ya. Oh, kuliahnya perbankan memang ya. Di Perbanas Kuningan. Okay. Ya Perbanas kan basicnya memang perbankan. Walaupun memang saat itu mengambil jurusan kembali itu bank syariah gitu. Tapi kenyataannya memang kerja pertama kali 3 bulan setelah lulus kuliah, alhamdulillah dipermudahkan langsung kerja di bank BUMN tersebut, dan itu banknya bank swasta gitu, konvensional. Ya. Daerah Sudirman. Jadi pada saat itu ya menjalani seperti biasa Pak, rutinitas dari subuh pulang malam gitu. Dan berawal sih dari nggak sengaja dipinjemin buku Pak sama teman. Jadi teman itu pun masih kerja, masih sekantor, dia memberi pinjaman buku nih, baca nih. Itu pertama kali buku yang aku baca dari Mas Sabtuari. Mas Sabtuari itu sangat menginspirasi banget, dan akhirnya aku pengen banget ketemu ya kan, karena aduh itu jelek banget sih bukunya. Pertama buku yang aku baca itu ya Menjadi Taubaters gitu kan. Menjadi Taubaters, judulnya aja udah berat ya Pak. Awalnya tuh bacanya biasa aja, pas udah ke halaman berikutnya aduh kayak nangis, berasa bener-bener tusuk banget gitu loh Pak. Nangis karena ngerasa apa ya, di dalam bukunya tuh
sakit banget, nyelekit banget karena memang aku sebagai pegawai bank ya gitu kan. Kena langsung ya. Iya, kena langsung, jadi ya Allah gitu. Kok begini? Apalagi kan aku di urusan kredit ya Pak. Jadi banyak nasabah yang sambil menangis gitu, menceritakan kondisinya seperti itu gitu kan, yang nggak kuat aja gitu Pak. Kalau ingat lagi tuh rasanya pengen nangis. Masih ingat nasabah yang berpuluh-puluhan juta punya utang sebanyak itu, bagaimana gitu kan. Sedangkan aku mencatatnya gitu kan, dan mencatat akadnya aku sendiri yang langsung berhubungan langsung dengan nasabah tersebut. Dan akhirnya baca di buku kedua kembali ke titik nol gitu. Wah, kembali ke titik nol, dan situ langsung berpikir. Terus setiap hari, siap subuh, berangkat subuh biasanya tenang, ini kok merasa nggak tenang gitu kan, kayak merasa aku mencari apa sih, apa yang dicari gitu loh Pak. Jadi kayak merasa nggak nyaman dalam hati. Akhirnya aku mencoba ikut kajian setelah pulang kerja, ikut kajian-kajian yang di sekitar daerah kantor. Jadi pulang malam itu aku pulang dari kajian tuh mendapat ilham lah, ibaratnya ingin mendapat hidayah gitu, karena pencerahan. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan hidayah gitu kan. Karena aku pikir Allah udah negur nih dengan buku yang dikasih sama teman gitu kan. Nah selanjutnya Allah menunjukkan kembali gitu dengan salah satu kajian, jadi meyakinkan hati, apakah memang ini hidayah dari Allah yang datang gitu kan. Aku nggak mau sia-siain nih. Akhirnya memang ragu sih Pak, karena memang dari orang tua kan memang saat aku meminta izin untuk resign nggak boleh gitu kan. Jadi perlu banyak pertentangan dari orang tua sendiri. Ngapain resign, udah kerja enak gitu kan. Aku mikir, ya Allah, Engkau Maha Pengasih gitu kan, Maha Penyayang. Ini kan apakah ini hidayah dari Engkau untukku gitu. Aku selalu bertanya-tanya. Aku selalu sholat, bener-bener sholat sunnah terus gitu kan, sama puasa sunnah. Maksudnya diberi permudah gitu kan Pak jalannya, karena aku yakin ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan memberikan yang lebih baik gitu. Itu meyakinkan aku untuk ya insya Allah Bismillah gitu kan. Qadarullah, emang Allah Maha baik ya Pak. Aku kalau inget itu tuh kayak pengen nangis gitu kan, karena mungkin ini nggak hanya aku yang ngerasain, tapi mungkin sebagian orang atau banyaklah orang yang memang bermasalah, maksudnya ingin meninggalkan riba, tapi ujiannya kan banyak ya Pak, beda-beda gitu. Dan istihorohnya berkali-kali dong gitu. Bukan berkali-kali lagi, tiap malam tahajud terus gitu, minta pertolongan dari Allah gitu kan Pak, karena nggak ada lagi yang bisa bantu aku selain Allah saat itu. Karena ya memang aku nggak punya teman-teman basically yang pengusaha yang seumuran aku, nggak ada gitu kan. Aku harus cerita sama siapapun, nggak ada. Orang tua kan memang menentang pada saat itu. Jadi bener-bener cuman Allah yang bisa bantu aku. Jadi ya udah, qadarullah, emang udah jalannya gitu kan. Allah ngasih, dimudahkan, sholat resign gitu kan. Saya resign ya Bu gitu kan, dengan alasan ya mau menikah dan semacamnya gitu kan. Karena ya bisa biar aku juga bisa cepat resign. Biar cepat ya. Oh, kalau izin menikah bener. Cepat itu. Ya gimana lagi cepat. Kan itu suami ya kan, nggak boleh kerja di bank. Jadi padahal itu belum ada calonnya kan, belum ada calonnya lah Pak, ibaratnya. Calonnya yaudah, belum ada. Ya udah sekali jadi doa kan, ketemu jodohnya nanti. Ya. Ya udah, pas saat itu udah resign kan, akhirnya jadi pengangguran dong ya Pak. Dari situ aku cari pengalaman. Belum tahu mau kemana gitu ya? Nggak tahu Pak, demi bener dah nggak tahu. Jadi itu bener kayak apa ya, orang baru dikeluarin dan nggak tahu mau kemana-mana, harus sama siapa, bertanya sama siapa, karena basically memang nggak ada gitu di keluarga, memang nggak ada yang basically untuk ditanyain saat apa gitu, nggak ada. Akhirnya aku cari-cari aja di internet, ada seminar-seminar nih wirausaha, seminar, terus ada kajian juga. Ya udah
sambil nganggur, lagi nganggur sambil Ikut mencari-cari kegiatan, ya. Sampai aku ada di Bogor, kegiatan di Bogor. Sendiri naik kereta, aku nggak tahu alamatnya di mana, cari-cari sampai nyasar ya kan. Sampai situ ternyata itu pertama kali ikut seminar, ternyata itu Bogor Berdaya, Pak, seminarnya. Aku baru tahu ternyata Jakarta pun ada gitu. Kenapa aku mesti jauh-jauh ke Bogor? Karena pertama yang aku dapat info tuh di Bogor ya kan, lagi buka seminar Bogor Berdaya. Terus tanyain, di Jakarta jauh banget sih gitu kan, di Jakarta kan ada, kenapa mesti ke Bogor? Ya Bu, saya nggak tahu. Dengan polos banget Pak aku nanya, ya oh ada ya di Jakarta, saya nggak tahu. Dan itu ibu-ibu, bapak-bapak kayak anak hilang banget kan di situ. Yaudah bodo amat, yang penting emang pengen dapat ilmunya kan di situ. Yang alhamdulillah kenal tuh sama pengusaha-pengusaha Bogor yang alhamdulillah masya Allah keren-keren banget ya kan di sana. Ya udah akhirnya besoknya aku cari yang di Jakarta, dan kemudian di Jakarta ketemu juga ada di Majelis Wirausaha Istiqlal saat itu. Ya, datang acara seminarnya. Terus ada acara coaching tuh saat itu. Pas coaching ketemulah Pak Akbar, masya Allah. Jadi jalan Allah tuh ketemu Pak Akbar tuh luar biasa banget. Jadi dari seminar tuh seminar yang banyak aku datengin, akhirnya aku datang ke Pak Akbar gitu kan. Ya udah, pas di ruangan Pak Akbar aku ditanyain, aku juga nggak tahu, emang kamu mau usaha apa? Nggak tahu Pak. Kayaknya kayak pengen ngomong, Pak bantu aku. Aku nggak tahu mesti usaha apa gitu kan. Ya udah akhirnya Pak Akbar kasih PR banyak banget saat itu, banyak banget. PR-nya dikerjain? Ya udah, iya dikerjain, karena memang serius kan, dikasih PR nih gitu kan, jadi udah terbuka tuh, aku harus step-step apa yang harus aku lakuin gitu kan. Akhirnya itu kan aku bikin proposal bisnis plan gitu kan, karena aku pas kuliah juga ada kewirausahaan, bicara membuat bisnis plan ke depan mau apa-apa gitu kan. Dari yang ditanyain modal, tempat, bangku-bangku, furnitur, Bapak Akbar ini tuh detail banget. Jadi aku tuh bener-bener detail banget, itu panjang banget nulisnya, penuh dengan berpikir tanya sama siapa lagi nih gitu kan, aduh nggak bisa nanya-nanya. Akhirnya ya udah, aku udah selesai, aku kirim ke Pak Akbar. Ya udah, dari Pak Akbar tiba-tiba nerima undangan aku kan, Pak launching Pak Hamasa datang ya Pak. 2 bulan itu ya setelah 3 bulan apa 3 bulan? Iya, 3 bulan langsung jadi. 3 bulan langsung jadi, ini luar biasa. Iya. Oke Pak datang, Bapak juga. Hah? Emang udah jadi? Udah Pak datang Pak. Syukuran Hamasa. Pokoknya Allah kasih jalan lah gitu kan. Pada dari situ aku belajar, ternyata step-stepnya seperti ini gitu yang harus dijalanin gitu. Tahun berapa Hamasa itu berdiri mulainya berarti? 2018 akhir lah. 2018 akhir ya. Ini saya kira kawan-kawan ini luar biasa nih ya. Keluar dari pekerjaan, kemudian berani memulai usaha. Tapi saya melihat yang paling penting itu adalah mau belajar nih ya. Walaupun pertama belum tahu nih ya, ini kali enggak ini mau belajar dan mau nurut. Jadi dikasih PR dikerjain. Karena saat itu aku mau gimana lagi selain nurut gitu kan, karena Bapak yang ibaratnya mentor guru aku gitu saat itu. Akhirnya jadi deh 3 bulan untuk memulai bisnis. Di situ petualangan bisnis mulai ya. Ya benar, dari situ petualangannya. Setengahnya udah ada apa yang harus tujuan ke depan. Aku udah punya usaha ini gitu kan, mau dikemanain gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ kan aku nggak berhenti Pak, langsung aku cari-cari networking gitu kan, cari dibawa kemana gitu kan, karena dalam sebuah bisnis bukan hanya memulai tapi memang mempertahankan gitu kan, mau dibawa kemana usahanya. Akhirnya saat itu ada program dari pemerintah
Saat itu kan namanya OKOC. Ya, namun sudah berganti namanya Jackpreneur ya, Jackpreneur sekarang. Jackpreneur ya. Jadi sebenarnya kita sebagai pengusaha walaupun memang awal kita nggak tahu apa-apa, tapi kita harus bertanya, Pak, maksudnya kemana sih kita mau dibawa kemana yang bisa membantu usaha kita gitu kan. Nah, akhirnya ada pemerintah nih memberikan suatu peluang yang bermanfaat bagi masyarakat, rakyat gitu kan, yang baru memulai usaha, dimudahkan untuk kita mencari informasi. Ya udah, akhirnya aku mencari informasi di kecamatan, mendaftar. Ya alhamdulillah dari situ juga perkenalan sebuah produk aku, karena dari Jackpreneur itu kita diberikan surat izin UMK. Jadi surat izin usaha ya karena apalagi zaman sekarang itu harus ada legalitas, Pak, minimal UMK itu surat izinnya. Jadi saat sudah punya UMK, nanti pemerintah atau Jackpreneur sebelum pandemi ya, Pak, itu alhamdulillah luar biasa banget, meningkatnya luar biasa, karena di saat itu pemerintah membantu kita banget untuk info bazar. Jadi saat ada bazar-bazar, dia infokan ke kita para pengusaha kecil ada bazar. Ya, jadi itu terbantu banget. Jadi dari bazar itu kita ketemu nih para wirausaha kecil lainnya nih dengan jualan yang berbeda gitu kan. Akhirnya kita bertukar informasi dan saling bersinergi gitu kan. Nambah koneksi lagi tuh, networking lagi bertambah dengan teman-teman yang mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan bisnis kita gitu kan. Karena memang mempunyai teman yang sesuai dengan frekuensi kita, sesuai dengan apa tujuan kita dalam berbisnis itu penting, Pak. Karena sebelum bisnis aja, misalnya kita curhat nih, aduh gue rugi nih 1 juta gitu kan, sama orang yang nggak tahu basic pengusaha gitu kan. Masa 1 juta parah lu, rugi lu gitu kan, gimana sih usahanya ini langsung bikin kita down banget gitu kan. Di saat kita lagi terpuruk, makin terpuruk lagi gitu kan, dengan omongan dengan sekitar gitu kan. Coba kalau misalnya kita punya teman atau mentor gitu kan, ketika kita ada masalah gitu kan, justru dia menyemangati gitu kan, dan itu bikin kita bukan down tapi justru semangat gitu. Karena memang setiap usaha karena mental ya, Pak. Karena usaha memang pertama itu selain niat, kita harus punya mental kuat gitu. Karena dalam usaha pasti ada naik, ada turun gitu. Nah, turunnya ini gimana caranya kita masih bisa bertahan gitu kan. Karena kebanyakan memang usaha yang gugur, sekali 2 kali mau mencoba, kapok gitu kan, Pak, nggak mau usaha lagi, akhirnya capek gitu kan, rugi lagi gitu kan. Padahal sebenarnya kita masih bisa mempertahankan itu gitu kan, dengan cara-cara yang memang mungkin kita belum tahu gitu kan. Makanya sering-sering banget nih ikut-ikut kayak kelas motivasi, kelas seminar gitu kan, untuk membangun diri kita sih, Pak, supaya kita tetap semangat gitu. Karena kita nggak sendiri kan, gagal pun kita nggak sendiri gitu kan, masih bisa kita bangkit gitu. Nggak cuman kita bisa merangkul banyak teman-teman juga, yuk kita sama-sama gitu, dan mereka juga ikut semangat juga. Karena yang aku temuin selama ini pelatihan nih kan banyak ibu-ibu nih. Aku yang paling muda, Pak, ibu-ibu tuh yang paling banyak, dan mereka tuh daya semangatnya tuh luar biasa banget, Pak. Ada nenek-nenek pas aku ngisi pelatihan craft tuh, nenek-nenek masih semangat banget gitu untuk datang untuk usaha. Makanya aku sering banget kasih tahu ke teman-teman aku yang seumuran atau yang lebih muda dari aku, kalian bisa gitu kan, bisa kok mencoba gitu kan, jangan takut gagal. Karena kalau kita nggak mau mulai itu pasti gagal, tapi kalau kita mencoba itu bisa gagal atau bisa enggak, kita bisa pertahanin sesuai dengan usaha kita kayak gitu. Selama 3 tahun ini Hamasa Rice Bowl itu dikembangkan ke apa aja produk-produknya? Ya, banyak sih. Apalagi sekarang kan banyak ekspedisi food ya, Pak, yang selain GrabFood ada Gojek ya, GoFood.
terus ada Shopee Food gitu, memanfaatkan teknologi yang ada gitu kan. Karena apalagi di masa pandemi ini ya kita berusaha untuk bertahan dengan cara apa? Dengan cara yang kita bisa lewat informasi yang ada gitu kan, memanfaatkan teknologi dengan bekerja sama gitu kan. Shopee Food baru-baru ini kan emang lagi gencar banget kan gitu. Jadi ya memanfaatkan itu, sama ada frozen food juga gitu karena wah pandemi gitu kan. Dine-in pun saat ini agak turun ya Pak, karena memang lagi pandemi gitu kan, mereka lebih memilih sekarang untuk jualan frozen food juga. Berarti. Ya, jualan frozen food juga. Frozen food apa? Jadi memudahkan untuk mereka. Jadi frozen food ini menunya tuh sama kayak di Hamasa Rice Bowl. Jadi ini kemasan frozennya gitu. Kemasan misalnya ada simroll ala bento-bento gitu Pak. Okay. Ala bento ada egg roll, simroll, ada cumi beku. Pokoknya ada udang beku. Jadi memudahkan untuk customer tanpa harus keluar mencari frozen gitu. Karena cumi beku, udang beku itu nyarinya kan memang susah. Aku memanfaatkan apa yang dibutuhkan masyarakat banyak tanpa harus pergi ke restoran ya kan. Dan dengan harga yang ekonomis. Dan aku juga kan aku punya reseller saat ini Pak. Oke. Jadi resellernya ini kurang lebih masih ada 100 reseller yang aku jalanin. Dan ini awalnya aku terbentuk karena memang aku pengen membantu sesama sih, para ibu-ibu yang gak punya modal. Jadi ingin membantu mereka bahwa jualan tuh gak melulu tentang uang atau modal gitu. Jadi awalnya kita masuk ke grup aku, frozen food dan lain-lain, banyak produk yang lain juga. Jadi mereka memasarkan gitu. Jadi aku kayak punya pegawai mereka yang men-share, memasarkan gitu kan Pak. Pegawai online namanya. Jadi aku memasarkan di grup, mereka yang memasarkannya, mereka kayak sistemnya dropship bisa dibilang. Dropship ya. Oh jadi langsung dari tempatnya Kalingga yang ngirim, mereka hanya jualan. Ya, langsung ke customernya dia gitu. Misalnya Pak Akbar jadi reseller aku, Pak Akbar ada orderan, aku langsung kirim ke customer Pak Akbar gitu. Namanya frozen food itu pasti rentan. Pasti kan di benak orang, frozen food nanti basi dong, ya kan? Biar sampai customer dalam 1 hari nggak basi gitu. Alhamdulillah nemu sih ada Jet Express. Jadi pakai Jet Express ini benar-benar mudah banget buat kalian yang jualan frozen food atau makanan yang bisa 1 hari sampai gitu. Dia 1 hari sampai? Ya, Jabodetabek Pak. Misal Bapak rumahnya kan di Bekasi atau ada yang di Bogor, itu bayar cuma 15.000 per 3 kilo. Itu mudah banget sih Pak. Jadi banyak customer dari reseller aku, dia yang customernya di Bekasi, Depok, di Bogor gitu. Jadi terbantulah gitu, kirim pagi malam udah sampai rumahnya, jadi aman. Reseller itu jualin frozen food kebanyakan itu produknya? Iya, frozen food sama banyak sih perabot, bisa dibilang ya palu gada lah. Oh gitu ya? Iya banyak, karena produk-produk yang aku jual ya banyak juga gitu. Selain frozen food apa aja? Selain frozen food ada perabotan juga rumah tangga kayak perabotan panci, rumah tangga juga ya? Ya juga ada. Terus saat ini juga buka Hamasa Swos. Jadi Hamasa Swos ini laundry sepatu Pak. Laundry sepatu. Ya, bisa diambil, bisa diantar juga. Free pick up dan delivery itu daerah Kemayoran dan Sunter aja. Selebihnya ya mereka pakai ongkir gitu. Pakai ongkos kirim ya? Ongkos kirim. Bisa membangun 100 reseller tuh gimana caranya itu? Mulai kapan itu? Itu juga banyak kejadian, banyak kendala juga sih Pak. Karena waktu itu prinsipnya tanpa modal gitu kan. Jadi aku kirim barang ke Pak Akbar dulu, kirim ke barang ke customer Pak Akbar dulu. Nanti setelah itu mereka transfer. Jadi Mbak Akbar nggak usah harus transfer uang ke aku dulu. Uang gitu dulu kan. ya?
Ya, begitu. Karena sistem kepercayaan saat itu ya Pak, karena memang pengen bantuin. Dan ternyata memang ada beberapa orang yang begitu Pak kejadiannya, pernah ya ghosting ibarat zaman now hilang. Jadi ya dia beli gitu kan, ya hilang saat ditagih, hilang gitu. Dan ada juga reseller deket rumah nggak jauh, aku tahu rumahnya gitu kan, pengen ngebantuin dia. Saat itu aku jual vitamin dan dia mau beli 10.000 box saat itu. Jadi aku kasih sampelnya aja, sampelnya itu juga lumayan mahal, 3 juta saat itu. Saat aku datang ke rumahnya dia pindah Pak, nggak ada. Jadi tuh aduh istighfar ya, Masya Allah, apa yang salah di situ kan. Aku berpikir apa yang salah, sepertinya sistemnya atau yang salah seperti apa. Ya udah akhirnya aku bikin ada batas waktunya gitu kan, 3 hari gitu. Dan memang mesti aku seleksi sih Pak, maksudnya reseller itu yang mau masuk di aku ada form dan memang mengisi dokumen-dokumen yang memang diperlukan gitu. KTP gitu ya paling enggak ya. Ya minimal alamat ya, nomor handphone, KTP gitu. Oke. Ya. Sudah berapa lama itu membangun sampai 100 reseller itu? Udah 2 tahun kayak, berjalan 2 tahun. Habis dari Hamasa kan aku mau frozennya juga. Jadi nggak lama dari Hamasa aku bikin reseller itu. Reseller. Fokus di reseller ya. Karena memang udah dari kuliah juga suka jualan. Saat itu buka butik kan di samping rumah pas kuliah. Buka butik, karena kerja jadinya tutup karena nggak ada yang jagain. Saat itu banyak banget sih Pak yang beli, sampai ada ke Jayapura. Aku bingung tuh, kok Jayapura mesen sebanyak ini, emang di sana nggak ada baju buat lebaran gitu kan, atau kayak gimana, kok mesennya di aku. Kaget sih karena ini udah jalannya Allah gitu kan. Memang rezeki Allah tuh dari mana aja gitu kan, tanpa kita duga-duga tuh ada. Kalau udah dari rezeki mah udah dateng gitu. Ya udah dari situ, dan baju udah habis, aku masuk kerja di bank kan udah nggak jualan lagi, sampai akhirnya keluar di bank jadi usaha kuliner gitu sekarang. Jadi buat teman-teman yang terutama anak muda ini ya, milenial yang mau usaha, gimana nih membangun keberanian itu? Ya, yang pertama kan memang harus niat ya Pak. Niat. Yang kedua itu harus mental yang tadi aku sebutin. Karena memang namanya usaha kan kita nggak selalu untung gitu kan. Pasti ada hambatannya ya. Rugi lah atau ditipu sama orang gitu. Pasti ada aja gitu ujiannya. Karena setiap kita memang ingin naik kelas pasti ada ujiannya masing-masing tuh beda gitu kan Pak. Pertama, kedua itu mental. Terus yang ketiga tentukan produk sih Pak. Jadi produk apa yang Bapak informasiin tuh saat coaching, produk apa sih yang mau dijual gitu kan. Bikin ya bisnis plan, minimal proposal gitu. Terus target pasarnya, analisa pasarnya kayak gimana gitu. Sekarang lingkungan lagi apa nih yang happening gitu kan. Produknya yang bisa buat dijual gitu. Terus sama habis itu membuat brand sih Pak, brand. Karena memang membuat branding itu susah, memang susah. Mindset orang untuk apa ya, butuh produk waktu kita dikenal dia, ya benar butuh waktu. Tapi memang itu salah satu buat kita menjalani usaha untuk biar bisa bertahan sih Pak ke depannya. Karena memang biar dikenal, Hamasa gitu. Alhamdulillah sih, maksudnya, Hamasa aku lagi di mana? Lagi di Hamasa. Jadi apa-apa Hamasa. Jadi alhamdulillah Hamasa sudah terkenal gitu. Jadi membuat apa ya, branding itu kan memang yang gampang diingat gitu kan ya Pak. Terus sama dana sih, pendanaan. Kalau kita mulai usaha, dana yang pas kita buat usaha tuh apa gitu, sesuai dengan dana kita. Terus legalitas, alhamdulillah Hamasa udah sertifikasi MUI dan sudah daftar legal nama juga Haki di pemerintah, dan itu juga diwadahi sama kecamatan Pak. Jadi penting banget nih DKI, untuk kalian yang mau buka usaha ya, atau baru mulai usaha nih, itu
deketin aja kecamatan gitu. Jadi apa ya, kita daftarkan ke kecamatan bahwa mau daftar UKM atau Jackpreneur, nanti akan masuk ke grup WhatsApp-nya. Nah, di sana informasi lengkap, Pak. Jadi ada pembuatan UMK nih, surat izin, ada pembuatan legalitas, nanti diwadahi sama mereka. Nanti ada tahap seleksinya gitu. Jadi bermanfaat banget sih buat para UKM, buat kita tuh mencari informasi dari pemerintahan, karena kan memang kita di Indonesia kan harus legalitas dalam berwirausaha gitu. Tapi itu DKI ya. Habis itu networking itu, Pak, yang tadi networking. Dekati teman-teman yang sama wirausaha gitu. Itu penting banget. Dan mengadakan acara, aku juga alhamdulillah sebelumnya masa berbagi. Jadi komunitas-komunitas nih yang komunitas kemanusiaan seperti dakwah Akhwat Mulia, karena memang aku saat itu ikut kajian dakwah Akhwat Mulia gitu. Alhamdulillah aku diamankan sekarang jadi ketuanya juga. Jadi sering apa ya? Jadi membagi waktu gitu antara dakwah berniaga gitu kan, bermuamalah itu ya karena niatnya emang karena Allah gitu kan, Pak. Aku jualan kan juga karena mencari ridhonya Allah gitu kan. Alhamdulillah didekati dengan teman-teman yang luar biasa baik gitu. Jadi kita memang harus berada di lingkungan yang sehat, baik gitu. Jadi ya networking dengan orang-orang baik itu bermanfaat banget sih, Pak gitu. Menghadapi masa pandemi ini ya, apa yang mesti kita lakukan biar survive ini sebagai pengusaha? Sebenarnya pandemi ini semua orang pasti merasakan dampak ya, Pak. Saya pun sendiri, mungkin Bapak juga seperti itu. Tapi kita nggak bisa meratapi keadaan dengan negatif thinking atau insecure gitu kan. Aduh, nih gimana? Nanti ya akan berpengaruh gitu kan kepada usaha kita. Karena yang diajarin sama Ustadz Nasrullah tuh di buku Magnet Rezeki, kita tuh harus berpikir positif gitu. Karena jika kita berpikir negatif, hasilnya pun akan negatif gitu. Jadi misalnya jualan kita sepi nih, itu beneran sepi, Pak. Beneran, Pak. Karena saat aku mulai usaha di Hamasah nih, aku mencoba untuk gak berpikir negatif gitu. Misalnya, sepi nih, dagangan sepi nih, itu beneran sepi. Tapi coba kalau kita mindset positif dengan ucapan, alhamdulillah Allah kasih kita istirahat biar kita sehat badan gitu. Jadi memberikan kita diri kita tuh ya memberikan energi positif untuk diri kita sendiri, karena itu akan berpengaruh ke lingkungan dan terhadap usaha kita gitu kan. Jadi dan mengamati teknologi juga, Pak gitu kan. Saat ini kan lagi pandemi, kita usaha mencari informasi melalui internet gitu kan. Seperti mungkin kita menjalankan marketplace nih gitu, karena memang sebagian orang kan sudah nggak keluar rumah gitu. Gimana caranya kita optimalisasi penggunaan handphone, karena kan kita kalau di rumah atau work from home handphone ya, Pak, yang kita mainin. Gimana caranya handphone itu bisa bermanfaat gitu kan walaupun di rumah. Nih contohnya seperti reseller aku lah gitu. Dia di rumah aja, banyak kan ibu-ibu yang ngurus anak, yang nggak sempet keluar rumah lah. Ya udah cukup dia memasarkan produk aku, nanti ada orderan aku yang packing. Udah tinggal kirim aja gitu. Jadi memudahkan sebenarnya semua syarat sebenarnya tuh ada, tinggal kita bisa nggak sih kita mencari jalan, atau mau nggak sih kita mencari jalan keluar gitu kan, dengan mencari informasi-informasi yang terupdate saat ini gitu. Intinya berani mencoba sih, karena kebanyakan teman aku berani mencoba ya. Iya, berani mencoba, karena kalau orang gagal itu pasti nggak pernah mencoba dong. Iya. Tapi kalau orang bisa gagal, bisa berhasil, itu pasti pernah sudah berani mencoba gitu. Seenggaknya dia pernah mencoba gitu. Jualan adalah ikhtiar aku untuk mencapai ridhonya Allah. Alhamdulillah Allah kasih bonus berupa jodoh. Alhamdulillah jodoh aku tahun 2019 Januari adalah customer aku di Hamasah. Jadi Masya Allah banget, aku mendapatkan jodoh, salah satunya customer aku di Hamasah. Kalau diceritain itu mungkin panjang, tapi
Janji Allah benar, qadarullah. Jika kita mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri, Allah akan mendekatkan jodoh kepada kita. Alhamdulillah. Dan sekarang saya menjalankan usaha, didukung oleh suami. Alhamdulillah. Buat kamu yang masih bingung, belum tahu mau usaha apa, jangan khawatir. Kamu tetap temukan passionmu, gali passionmu. Nanti lama-kelamaan kamu akan yakin bahwa itu adalah passionmu, dan kamu bisa tunjukkan bahwa kamu punyai suatu kualitas dalam diri kamu. Dan untuk memulai usaha itu bukan seberapa besar modal uangmu, tetapi seberapa besar semangat kerja kerasmu, semangat kamu mau belajar. Uang modal itu bisa habis, tapi semangat belajar tidak pernah habis. Dan niatkan sesuatu karena Allah, karena kita akan yakin bahwa apa yang kita peroleh, semua yang kita dapatkan itu sesuai dengan kehendaknya. Dan tidak ada yang lebih menenangkan hati kecuali kita yakin atas ketetapannya, atas takdirnya adalah yang terbaik dari segalanya. Salam manjada wajada. Baiklah Kak Lingga, terima kasih banyak ini. Ya, inspirasi sama-sama, yang biasa. Tetap bertahan di kala pandemi, berani memulai. Ini orang yang berani keluar hijrah ya dari riba, belum tahu apa-apa, tapi memang Allah kasih jalan kalau kita mau untuk terus belajar ya, mengembangkan diri, terus mengembangkan jaringan, terus berusaha. Insya Allah Allah akan selalu kasih jalan buat kita semuanya. Mudah-mudahan selalu sukses Kak Lingga ya. Amin. Sama Pak Bar juga, sehat-sehat selalu ya Pak Bar. Ya, semakin bermanfaat, sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita semuanya. Terima kasih sahabat Manjada Wajada. Demikian obrolan saya dengan Kak Lingga Lila. Ya, Hamasa. Hamasa. Sama nih, Manjada Wajada Hamasa. Sama. Ya. Sudah bermanfaat. Yang mau lihat video-video yang lain tentang inspirasi bisnis, inspirasi hidup, ini silahkan untuk lihat di video-video saya. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.